Shalom semuanya, selamat kembali bersama dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Kita masih akan coba selesaikan kitab Nabi Hosea ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai tadarusan kita pada kesempatan ini, saya mengajak semua kita untuk satu hati dalam doa. Makasih Tuhan buat kesempatan kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami di hari ini. Maka kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi kami, jamah kami, sehingga setiap ayat kalimat yang kami baca dapat kami mengerti dan kami pahami, dan kami mendapatkan rema yang dalam dari ayat-ayat ini, sehingga semakin hari hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Jadi kita mau buka kitab Hosea pasal ke-8 kalau tidak salah pada kesempatan ini. Ya, kita buka Hosea 8. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Iya, Hosea pasal 8, ada bantuan di layar saudara. Kita bisa baca bersama-sama. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Bersama saya ya, ayat pertama. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau." Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka. Dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai suatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Pemuka telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Pasal 8 ini ada 14 ayat ya, kita sudah baca tadi. Dan kita belajar dari ayat-ayat Hosea 8 ini kembali bahwa akibat menentang Tuhan, melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya, itu mendapat penghukuman Tuhan. Ya, semua pasti
pahamlah ucapan saya tadi. Cuma kembali saya mau tekankan, sudah berkali-kali sebenarnya dalam tadarusan Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Lama yang sudah kita lewati selama ini ya, bahwa jangan berpikir berbuat dosa itu atau melanggar perintah Tuhan itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan norma yang ada. Saya kembali mengingatkan latar dari Hosea ini, khususnya di pasal 8. Kalau kita baca tadi, dikatakan Tuhan murka kepada Israel. Di ayat kedua, Hosea berkata, kepada Tuhan, kalian Israel berseru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Mereka menganggap diri mereka bangsa pilihan, mereka mengenal Tuhan, dan tentu sebaliknya Tuhan mengenal mereka. Tapi kalau kita baca di ayat yang ke-4 ya, mereka mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-4 ya. Terus selanjutnya apa? Mereka mengangkat pemuka tetapi mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dan emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Kita saja yang sekarang ini orang Kristen melihat apa yang dilakukan Israel itu salah. Ya, dengan terang, dengan kacamata kita hari ini orang Kristen 2022 membaca Hosea pasal 8 ayat 2, 3, 4 yang barusan saya ulangi lagi, saya tekankan kembali. Kita melihat Israel ini jahat sekali ya. Tapi dalam konteks aslinya, dalam cerita aslinya, dalam keadaan aslinya, yang diperbuat Israel itu saya berani pastikan itu tidak dianggap sesuatu yang salah pada momen itu oleh Israel. Ya. Kalau oleh Yehuda, tentu yang dilakukan Israel ini salah karena mereka memang sudah bermusuhan, gitu ya. Jadi kacamata Yehuda dan kacamata Israel ketika memandang sesuatu, dalam hal ini hubungan mereka dengan Elohim Adonai, dengan Allahnya Abraham, sudah berbeda. Jadi kalau Yehuda mengatakan Israel itu salah, sebaliknya Israel menganggap Yehuda salah, itu memang sudah sewajarnya karena mereka sudah bermusuhan. Mereka sudah memisahkan diri. 10 sukunya Yakub itu membentuk negara Israel, Israel Utara, ya, Israel di Perjanjian Lama, sedangkan 2 suku Yehuda dan Benyamin membentuk bangsa Yehuda, ya, yang berkedudukan ibu kotanya di Yerusalem, di mana ada bait Allah di situ ada. Nah, tapi dalam konteks Israel sendiri, apa yang mereka perbuat ini, mereka tidak merasa diri mereka bersalah. Ya. Mereka mengangkat raja karena mereka berpikir mereka butuh raja. Ya. Meskipun mereka mungkin tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa yang boleh duduk di tahta Israel itu hanya keturunan Daud, gitu ya. Selama-lamanya, banyak nubuatan Nabi sebelum peristiwa Hosea ini terjadi ya, yang sebelumnya. Pokoknya raja itu harus keturunan Daud. Tapi pada faktanya, dalam politik, dalam perkembangan sosial budaya, orang Israel, bangsa Israel merasa bahwa keturunan Daud itu tidak lagi berhak menduduki tahta Israel. Sehingga mereka mengangkat raja yang mereka anggap paling pas. Dalam konteksnya, mereka mengangkat raja, itu raja yang terbaik bagi mereka. Pemimpin yang mereka harapkan mengembalikan kejayaan di zaman dulu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan melihat ayat-ayat di dalam Alkitab kita langsung dengan kacamata kita. Kemudian dikatakan mereka mengangkat pemuka, tapi tidak dengan setahuku. Pemuka di sini dalam artian pemimpin-pemimpin agama, imam-imam. Kita tahu Israel setelah memisahkan diri atau bermusuhan dengan Yehuda, mereka tidak bisa lagi ke Yerusalem, di mana di situ adalah tempat bait Allah Salomo berdiri. Mereka membangun kuil-kuil penyembahan kepada Elohim, kepada Tuhan di Bukit Gerizim salah satunya. Mereka juga menjadikan Bet-El sebagai tempat peribadatan kepada Tuhan. Ya, ada banyak tempat di Israel di mana punya sejarah masa lalu, sudah saya berkali-kali sampaikan dalam tadarusan, ya. Itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Dulu nenek moyang mereka punya hubungan pribadi di tempat itu dengan Tuhan dan mereka mau mengingatnya kembali. Jadi ketika mereka mengangkat pemuka,
ketika mereka mau mengangkat pemimpin agama, mau memilih imam, bukankah itu baik? Sebab bagaimana mungkin beribadah tanpa imam? Benar ya? Siapa yang memimpin peribadahan? Dan imam yang ditunjuk mereka, yang diangkat mereka, tentu masih dari garis Lewi, saudara. Ya. Jadi bukan imam yang sembarangan aja. Suku Yehuda, Ruben yang menjadi imam. Nggak gitu. Mereka tetap mengangkat imam dari suku Lewi. Tapi mereka mengangkat sendiri, karena mereka butuh. Itu kebutuhan mereka. Tanpa sepengetahuan dan tanpa sepertujuan Tuhan. Kita tahu, kalau kita membaca di dalam nubuatan Perjanjian Lama, bahwa yang boleh jadi imam itu, imam besar itu adalah keturunan Harun dan Sadok, turun-temurun, ya. Dan karena keturunan Sadok itu ya masih setia pada Yehuda, Yahudi, ya, di Yerusalem, itu tempat bait Allah yang benar, sehingga akhirnya ketika Israel yang di utara ingin membangun tempat penyembahan kepada Elohim, kepada Tuhan, mereka akhirnya mengangkat imam-imam keturunan Lewi bukan dari garis Sadok lagi. Ya. Mereka tentu punya argumentasi. Argumentasinya pada momen itu bagi di mata orang Israel itu masuk akal. Makanya nggak ada orang Israel yang berontak terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka dengan mengangkat raja, mengangkat imam besar sendiri, ya, memindahkan peribadahan bukan di Yerusalem tapi di Bukit Gerizim. Rakyat Israel kan nggak berontak. Kita nggak baca di Alkitab ada pemberontakan rakyat Israel terhadap pemimpin mereka, terhadap raja mereka. Mereka setia gitu. Karena di kacamata mereka yang dilakukan oleh raja mereka, yang dilakukan oleh imam-imam mereka itu hal yang benar dalam konteks momen itu. Sekali lagi, kita kalau membacanya jelas mereka salah karena bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita bisa bilang Israel yang dilakukan Israel salah karena kita sudah bisa melihat dengan lebih objektif. Tapi pada hari itu, di momen itu, apa yang dilakukan Israel yang dicatat dan kita baca di Hosea pasal 8 ini, bagi Israel, itu tidak sesuatu yang salah. Nah, ini yang saya mau katakan. Kita sering itu terlalu lugu mengatakan bahwa dosa, sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan itu hal-hal yang jahat gitu ya. Hal-hal yang memang secara umum, secara general udah jahat. Misalnya ngebunuh orang, memperkosa orang, mencuri, memukul orang, memfitnah orang, itu kan sesuatu yang dengan kacamata nggak perlu orang beriman itu pasti udah berkata yang lo lakuin salah gitu ya. Kita selalu punya ukurannya itu. Kita lupa kalau kita belajar Alkitab bahwa hal-hal yang mungkin dianggap kita dan dianggap kelompok kita hal yang benar, itu bisa saja bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan saya berani berkata, apa yang dianggap dan dilakukan oleh gereja misalnya ya entah gereja lokal kah atau gereja secara universal hari ini, mereka melakukan suatu liturgi, mereka melakukan suatu ritual yang mereka anggap itu benar, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau jujur, sekali lagi saya bilang harus jujur, mau terbuka, open mind begitu. Itu bahkan mungkin kau lakukan, gerejamu lakukan. Ditekankan oleh dirimu, ditekankan oleh gerejamu bahwa yang kau lakukan dan gerejamu lakukan itu yang benar. Padahal sebenarnya tidak benar. Ya, contoh yang sederhana aja ya. Saya selalu pakai contoh yang sederhana aja. Kita ditekankan, kita mengajarkan sehingga di dalam gereja kita ya ada kesan bahwa kalau berdoa ya harus lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya itu hal yang sederhana aja ya. Saya nggak mau ngomong yang lebih dalam lagi karena nanti menyangkut politik gereja ya. Saya tidak mau menyakiti pandangan-pandangan yang berbeda dengan saya ya. Tapi saya mau menggarisbawahi besar kemungkinan yang dilakukan gereja di luar sana, termasuk mungkin gereja yang kami gembalakan itu ya. Itu ada sesuatu yang dilakukan, ditekankan tapi tidak sesuai firman Tuhan. Kita anggap hari ini yang kita lakukan untuk Tuhan itu benar, padahal tidak benar. Nah, saya ambil yang umum aja lah, yang general aja lah ya. Ya karena saya dulu terbentuk begitu ya. Kalau doa itu harus lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mana firman Tuhan yang berkata demikian? Mana ayatnya? Nangkep ya saudara ya? Nggak ada.
Tapi karena kita didoktrin sejak sekolah minggu bahwa sikap doa harus seperti itu, sehingga akhirnya terbentuk dalam persepsi kita bahwa kalau berdoa begitu, sampai tua, sampai mati, kita berdoa model begitu. Di gereja, kalau kita ke gereja lain, kita ketemu orang Kristen dari aliran gereja lain, dari merek gereja lain, terus mereka berdoanya buka mata, mereka berdoanya tidak lipat tangan, mereka doanya tidak tundukkan kepala, kita menganggap apa yang mereka lakukan salah. Nangkep ya? Kita menekankan hal itu, kita benar mereka salah, padahal sebenarnya apa yang kita anggap benar dan kita menyalahkan orang lain itu tidak ada aturannya di gereja, di Alkitab. Alkitab nggak ngomong sama sekali. Ini yang saya mau tekankan. Ini yang saya maksudkan. Apa yang dilakukan Israel hari itu di mata mereka, dalam pemikiran mereka, itu bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak anggap itu salah. Mereka tahu bahwa Tuhan itu memerintahkan bangun bait Allah Salomo. Salomo diperintahkan Tuhan. Mereka tahu bahwa memang Tuhan ada di situ. Tapi bagi mereka, kenapa mereka akhirnya beribadah di Bukit Gerizim? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang melayani di bait Allah Salomo itu orang-orang atau imam-imam yang najis. Imam-imam yang salah. Dan itu mereka percayai. Sehingga meskipun mereka tahu bahwa Tuhan memerintahkan untuk membangun bait Allah di Yerusalem, tapi karena sekarang mereka punya persepsi bahwa imam-imam, orang-orang yang ada di bait Allah Salomo itu adalah imam-imam yang najis, imam-imam yang hamba uang, kurang lebih begitulah ya, imam-imam yang nggak benar, mereka akhirnya menerima pemahaman bahwa ya udah, kita beribadah meskipun tidak spesifik Tuhan bilang di sini kita beribadah, tapi di tempat ini memang ada sejarah nenek moyang kita pernah menyembah Tuhan, pernah bangun mesbah, ya. Contohnya di Betel, ya. Dan sekarang kita beribadah dengan benar. Akhirnya rakyat Israel berkata, ya sudah, inilah tempat kita yang benar. Mereka bukan nggak tahu bahwa Tuhan itu mengizinkan atau memerintahkan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Mereka tahu itu, tapi bagi mereka itu udah lagi nggak penting. Itu masa lalu, ya dulu seperti itu, tapi pada faktanya hari ini, yang melayani di bait Allah itu adalah orang-orang yang jahat. Imam-imam yang nggak lurus, yang nggak kudus, yang najis. Ya sudahlah, daripada kita mengotori diri, kita beribadah di tempat yang baru saja. Toh, di tempat yang baru ini bukan tempat yang ujuk-ujuk kita bangun, tapi tempat yang punya sejarah. Bahwa dulu nenek moyang kita pernah bertemu Tuhan di sini dan membangun mesbah di sini. Mana salahnya? Ya, kita karena nggak belajar latar belakangnya aja mengatakan bahwa dengan mudahnya Israel salah. Tapi sebenarnya kalau kita coba berpikir dengan cara berpikirnya Israel di zamannya Hosea ini, mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah. Dan hari ini banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka anggap baik dalam beribadah itu sebenarnya salah. Benar ya? Ada orang kalau beribadah harus buat tanda salib. Itu menjadi kebiasaan. Itu diharuskan. Kalau nggak begitu, maka belum beribadah dengan benar dan belum menyembah Tuhan dengan benar, belum berdoa dengan benar. Mana ayatnya? Saya tidak bilang melakukan tanda salib di dada itu sesuatu yang salah, kemudian masuk ke neraka. Enggak, saya nggak mengatakan begitu. Cuma akhirnya muncul persepsi bahwa kalau mau berdoa, mau beribadah, harus seperti itu. Itu yang benar. Sehingga kalau tidak dilakukan dengan cara seperti itu, tidak membuat tanda salib, itu yang salah. Nah ini yang nggak benar, saudara. Kalau saudara mau beribadah kepada Tuhan membentuk tanda salib, ini bukan ngomongin Katolik aja ya. Ini ngomongin Protestan aja. Di gereja saya, ada orang seperti itu kalau beribadah. Ya saya nggak tahu, mungkin backgroundnya Katolik atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya biarkan saja. Ya. Bagi saya, selama dia sejahtera dengan membentuk tanda salib seperti itu, bahwa dengan dia berdoa seperti ini, kalau dia datang ke gereja agak terlambat, dia mau duduk, dia selalu agak sujud dan membentuk tanda salib mengarah ke mimbar. Kalau dia merasa bahwa dengan begitu dia sudah beribadah dengan benar, ya silahkan saja. Nanti selama saya lihat kalau dia bilang, loh kok pasiennya nggak gitu sih, kok nggak ngajarin begitu, baru saya akan benarkan. Terus dia juga tidak bilang, ini loh yang benar loh, yang nggak kalian lakukan salah. Nah, baru saya ajak bicara. Tapi kalau dalam iman masing-masing, ya silahkan aja. Silahkan aja.
Tapi jangan berpikir bahwa itu yang benar, karena Alkitab nggak mengatakan. Kalau Alkitab mengatakan, tentu kami akan melakukan, saudara. Saya akan mengajarkan. Itu yang yang terjadi. Ya, harus kalau memuji Tuhan tuh harus lagu-lagu himne, ya, lagu-lagu yang memang sudah diciptakan ratusan tahun yang lalu, lagu-lagu yang memang sudah everlasting gitu ya. Dalam kehidupan gereja lagu-lagu ini selalu dikumandangkan. Maka nyanyinya lagu-lagu himne terus. Saya nggak bilang salah. Cuma berkata bahwa kalau beribadah harus nyanyikan lagu-lagu himne dan lagu-lagu yang kontemporer, lagu-lagu kekinian, lagu-lagu rohani yang kekinian itu tidak benar. Ini yang harus diluruskan. Mana ayatnya? Bahkan di zaman Tuhan Yesus dan zaman gereja mula-mula, lagu-lagu yang mereka anggap himne itu nggak dikenal di gereja mula-mula. Kalau mau ngomongin gereja mula-mula, gereja Yerusalem, gereja Syria, ya beribadah atau nyanyi-nyanyinya memuji Tuhannya ya kayak orang Arab lagi ngaji, saudara. Ya seperti itu. Ya, coba Bapak Ibu mendengarkan orang Kristen di wilayah Palestina sana memuji Tuhan, atau orang-orang Yahudi lah yang memang konteks dekatnya ketika mereka memuji Tuhan, ya seperti apa? Apakah dengan nyanyi himne berhimpun semua menghadap Tuhan terus dipecah suara 1, suara 2, suara 3 gitu? Enggak, saudara, enggak begitu. Jadi yang saya mau katakan bahwa Israel durhaka di dalam Hosea pasal 8. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan ini yang saya berkali-kali mengatakan, orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang mengarahkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam jurang. Apa yang saya baca, yang ada di hati saya di Hosea 8 ini menggambarkan Israel itu bunuh diri. Bunuh diri itu bukan artinya mengakhiri diri mereka, tapi mereka yang membuat diri mereka celaka sendiri. Mereka menganggap yang mereka lakukan benar, tapi itu menyakitkan hati Tuhan. Dan ketika mereka anggap itu benar, mereka kerjakan dengan serius, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu semakin menyakitkan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Tuhan menghukum Israel, karena Israel tidak sadar juga bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, jangan sampai kita seperti itu. Makanya selalu saya mengatakan, ya lewat program ini kembali saya mengingatkan, ayo saya mengajak saudara, mengajar saudara tadarusan Alkitab, baca Alkitab. Alkitab itu pedoman. Saya takut jangan-jangan yang kau imani, yang kau dapatkan dari pengajaran pendetamu, gembalamu, gerejamu, itu sebenarnya tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di Alkitab. Namanya tafsir, saya berkali-kali bilang. Makanya dalam khotbah saya bilang, jangan aminkan khotbah saya. Itu sebenarnya saya ingin mengajar saudara, jangan cepat aminkan tafsiran orang, termasuk saya. Ya. Makanya saya selalu mengarahkan, baca Alkitab. Maka gereja yang saya gembalakan mengajak saudara untuk tadarusan Alkitab. Berapa banyak coba gereja yang mengajak jemaatnya, mengajar jemaatnya untuk baca Alkitab setiap hari. Atau ada program-program seperti ini. Hitungan jari saudara, karena memang tidak populer. Tapi bagi saya penting. Ya. Saudara juga nggak bisa bilang, "Halo, saya dengerin Pak Ase aja." Ya, kalau saya yakin lah Pak Ase ngajarnya benar. Pertanyaannya, saya bisa umur sampai berapa lama, saudara? Umur saya sudah mendekati 50. Umur manusia kata Mazmur Musa 70 tahun. Berarti umur saya tinggal 20 tahun lagi. Pertanyaannya, bisa nggak saya masih 20 tahun lagi hidup? Jadi jangan juga bergantung sama orang, terus kepada saya atau bergantung pada pendetamu, gembalamu. Jangan ngefans sama manusia, itu maksud saya. Kita harus berpikir bahwa ada waktunya nanti orang yang kita anggap sebagai guru, sebagai pendeta, ya, itu akan pergi. Karena memang tempatnya kan bukan di dunia. Saudara kan juga bukan warga negara dunia kan. Kita kan warga negara surga. Kita pasti nanti akan mati dan pergi ke surga gitu. Nah, pertanyaannya ketika pendetamu, ketika gurumu sudah nggak ada, kau tetap bisa nggak menjadi orang yang punya iman yang benar,
dan akhirnya bisa bukan terus menjadi murid. Sebab kalau saudara terus menjadi murid, ketika gurumu mati, kau akan jadi cari guru lain. Dan guru lain itu belum tentu sama loh dengan guru sebelumnya, ya kan? Nah, kalau kau terus bermental seperti ini, akhirnya kau ketemu banyak guru dan justru kau akan keblinger karena ilmunya banyak, tapi ilmu yang kau dapatkan ilmu yang tidak saling berhubungan. Maka yang benar, kau harus jadi murid, punya guru. Entah dengan cara Tuhan nantinya guru itu akan berpisah dengan saudara, ya. Entah gurumu mati duluan, entah saudara nanti pergi, gurumu pergi ke luar kota, luar negeri, kau juga mutasi ke luar kota, luar negeri, kita berpisah secara normal, secara manusiawi, ya. Dan ketika kita tidak lagi bisa berguru dengan dia, pertanyaannya, bisa nggak saudara di tempat itu tanpa gurumu, kau bisa menjadi guru? Artinya apa yang kau dapatkan dari gurumu, mulai kau bagikan kepada orang di sekitarmu. Itu yang benar. Itulah progres yang benar dari murid menjadi guru. Makanya sebelum kau bisa menjadi guru, gurumu mestinya mengajarkan ilmu yang benar. Bukan ilmu yang bergantung pada dirinya. Kalau ada guru, kalau ada pendeta berkata kepada saudara, ya, udahlah saudara, pokoknya kamu ikut saya aja deh, ya, dengerin saya aja deh, ya. Pokok apa yang saya lakukan kerjakan, yang saya nggak lakukan jangan kerjakan, pokoknya lihat aja ke saya. Ini guru yang tampaknya bijak, tapi sebenarnya nggak bijak. Karena membuat muridnya bergantung penuh sama dirinya. Saya selalu bilang, sampai kapan? Maka ya, guru yang benar ya, ayo ikuti saya, dengar saya, ya, dan mulai perhatikan bagaimana saya bisa seperti ini. Ketika dilihat gurunya baca Alkitab, guru baca Alkitab terus ya. Nah itu lakukan. Guru sekolah ya, lakukan. Sambil kita terus berguru dengan dirinya, sambil kita studi mandiri. Dalam hubungan guru dan murid kita bertanya jawab, curi ilmu guru kita. Sampai suatu waktu kita bisalah menjadi guru sendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling benar. Dan itu yang saya berusaha kerjakan. Di The Way, hampir kalau ngomongin pekerja kita sedikit sekali, ya. Hampir 3/4 pekerja kita itu tahun 2023 nanti semuanya sudah STH. Semuanya, ada yang master bahkan. Jadi hanya segelintir aja yang belum sekolah. Bahkan bukan 1/3 kan, 1/4 kali, 3/4-nya sudah STH. Ya. Dan saya lega, saya senang. Ya, mereka bukan lagi posisinya dengan saya jomplang gitu. Saya pendeta dengan gelar teologi yang sekolah tinggi teologinya sudah sampai yang paling tinggi gitu ya. Terus orang-orang di sekitar saya itu sama sekali nggak ada sekolah teologi. Nggak. Sejak awal ada The Way, saya memaksa mereka untuk sekolah. Saya bikin sekolah-sekolah informal tanpa gelar. Saya yang mengajar. Ketika ilmunya saya sudah habis, udah saya bagikan, saya akhirnya buka sekolah kerjasama dengan STT yang benar gitu ya. Ya buka kelas di tempat kita. Ya, mahasiswa awalnya ya pekerja-pekerja The Way. Dan ini yang lagi berlanjut dan tahun depan mestinya semuanya sudah selesai. Ya. Dan kalau sudah STH mestinya mereka bisa terbang lagi, lebih tinggi lagi. Nanti kalau mereka jadi pengkhotbah di gereja lain, sering diundang di gereja lain, itu malah kesukaan bagi saya. Berarti saya paling tidak berhasil menjadi guru yang baik. Sebab guru yang baik itu adalah guru yang melahirkan guru. Pendeta yang baik itu pendeta yang melahirkan pendeta. Jadi ada regenerasi. Seperti Yesus kan, mengajak 12 murid yang nggak tahu apa-apa, yang orang biasa. Tiba-tiba ketika waktunya selesai, tongkat regenerasi itu diserahkan kepada murid-murid, ya mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Ya. Dan lewat program Tadarusan Alkitab, meskipun saudara tidak berjemaat di The Way, saudara kalau ikuti terus, saudara akan transfer pemikiran saya, pengajaran saya, dan saya berharap itu kau dalami lagi sendiri di rumahmu yang jauh dari kami. Berdoa kepada Tuhan, baca Alkitabmu yang benar.
Ya, terus bagikan, mulai bagikan. Berani bagikan. Ya, di orang-orang sekitarmu, paling tidak kalau kau suami ke istrimu, ke anakmu, kalau kau istri ke anak-anakmu, ya. Ya, orang-orang yang otoritasnya ada di bawah kita lah. Bagikan apa yang kau dapatkan dari tadarusan Alkitab ini, dari mimbar doe kepada orang-orang sekitarmu. Jadi, saya berharap kita memahami ini dan jangan mengulangi kesalahan Israel, berbuat hal yang dianggap baik, tapi ternyata sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, kita akan akhiri dengan doa dan saya berharap kalau sudah diberkati, saudara bisa men-subscribe channel ini kalau belum dan di-like ya program ini dan juga di-share program ini, kenalkan program ini, dibagikan link program ini ke yang lainnya lewat sosial media saudara, lewat WhatsApp ke teman-teman supaya banyak orang Kristen lainnya yang akhirnya bersama-sama dengan kita semuanya bertumbuh dalam tadarusan Alkitab. Berbeda gereja is okay ya, tapi kita punya kebenaran yang sama yakni firman Tuhan. Dan itu yang saya bagikan kan. Kalau kau perhatikan, saya tidak pernah menekankan sebuah doktrin tertentu sepanjang hampir 2 tahun kita tadarusan. Perjanjian baru itu penuh dengan doktrin sebenarnya, tapi kalau kau perhatikan saya tidak pernah membagikan tadarus Alkitab dengan membagikan doktrin saya. Ya. Kau ingat soal Roh Kudus, saya adalah orang Pentakosta karismatik. Bapak Ibu tahu orang Pentakosta karismatik itu soal Roh Kudus gimana. Tapi ketika kita tadarusan Kisah Rasul soal baptisan Roh Kudus ya, atau pencurahan Roh Kudus, saya tidak terlalu menekankan hal yang saya imani sebagai sebuah doktrin. Karena program Tadarusan Alkitab memang bukan sedang membagikan doktrin. Tadarusan Alkitab ini adalah program Deep Talk with Patrice, ini adalah program di mana saya mau menginspirasi, mau menularkan kesukaan, kecintaan akan membaca Alkitab. Ya, jadi ayo sama-sama kita semakin cinta sama Alkitab, semakin suka baca Alkitab. Dengan begitu iman kita bertumbuh, ya. Jadi kalau diberkati, tolong lakukan hal tadi dan dukung doa saya secara pribadi dan juga komunitas kami supaya lewat channel YouTube The Warriors ini, digital ministry kami kita bisa semakin berkembang dan akhirnya semakin banyak menjangkau banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya saudara ya, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah selesaikan Hosea pasal 8. Kami tidak mau mengulangi kesalahan Israel yang tampaknya berbuat baik tapi jahat di mata Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai ketemu pada esok di dalam program Deep Talk with Pasya lagi. Pada saat kita lanjutkan Hosea pasal yang ke-9 ya. Jadi selamat istirahat. God bless you all.